Popo, ya kan? Itu kan menurut kamu gitu loh. Ya, Sing penting lakuku piye gitu kan? Ya kan? Tapi nggak ngurus ya, misalnya orang mau Nggak nilai apa. ngurus, nggak ngurus. Berarti ya dalam hal ini cuek itu juga dibutuhkan berarti ya. Memang Iya. bodoh amat itu penting gitu loh. Kenapa? Karena ujungnya kalau dia sudah masuk ke mental, ya, dia sudah cerdas secara emosional. Dia tahu bagaimana soal manajemen energi. Oke, selamat pagi, Gwen. Selamat pagi. Ini barusan kita ngobrol, kayaknya kita dapat topik untuk mengawali perbincangan kita kali ini tentang berserah diri ya. Berserah Ini diri. menarik tadi, Gwen sebut Menarik ya. cerita ya. Kalau dalam Tao, kalau tidak salah ini saya pernah dengar kata Wu Wei ya. Ya, mengalir. Ya, Wu Wei tidak melakukan apa-apa. Ya. Mungkin relate dengan berserah diri mungkin kalau Ya. dalam konsep agama. Yang ingin aku tanyakan mungkin terus kita itu ngambil sikap seperti apa? Kan ini cenderung seperti pasif, tidak melakukan apa-apa. Sepertinya. Sepertinya. Betul. Nah, gimana penjelasannya ini, Gwen? Kalau dari sudut pandang saya tuh ini soal terkoneksi dan berpartisipasi. Terkoneksi dan berpartisipasi. Jadi pada saat kita belajar untuk berserah, ya, kita sedang memposisikan untuk terkoneksi dengan dimensi yang lebih tinggi, yaitu semesta maupun sang pencipta gitu loh. Ya. Kenapa konteks berserah itu penting setelah penerimaan? Karena kita dilatih untuk bisa melihat, membaca simbol-simbol petunjuk yang ada di seluruh alam semesta ini. Jadi di situ tetap aktif, bukan pasif. Makanya jadi skill untuk ikro itu penting. Nah, Ya. bukan membaca tekstual berarti ya? Bukan. Tetapi bagaimana menggunakan apa namanya, melampaui pikiran, menggunakan akal, ya, untuk membaca itu semua gitu loh, melihat, menganalisa, mengobservasi, mengamati petunjuk-petunjuk yang ada di realita ini gitu. Nah, petunjuk-petunjuk itulah yang sebenarnya yang harus berujung ke praktek. Tapi prakteknya itu dalam posisi mengalir, mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Jadi tuntunan itu akan hadir pada saat kita berserah. Kalau mengalir, berarti seperti sistem kita punya planning, bikin A, B, C, dan sebagainya, itu nggak kepake? Bukan nggak kepake. Mungkin kita harus bisa memperluas cara sudut pandang kita. Kadang-kadang planning itu kan hasil pemetaan dari pikiran kan, soal soal ranah realitas sekarang ini di dualitas gitu kan. Tetapi kalau kita ingin mengikuti alirannya, kita jangan mengunci itu dengan persepsi. Tetapi kita berusaha untuk bisa mengikuti alirannya, dituntun kemana. Mungkin ya ada planning yang lebih besar lagi untuk kita gitu loh. Tapi karena kita mengunci itu hanya dengan beberapa plan yang simpel itu, terlalu fokus ke plan itu, disitulah kita itu tidak bisa mengalir gitu loh, dengan tuntunan-tuntunannya. Ketika misalnya kita kan merasakan seperti dituntut untuk melakukan tindakan A, B, C, dan sebagainya. Berarti kita itu sepertinya mengandalkan rasa yang di dalam untuk menuntun ke sana. Betul sekali. Terus gimana misalnya nanti titik akurat atau enggaknya, efektif apa enggaknya, kita tersesat apa enggak, itu gimana itu, Koen? Misalnya nanti toh kita ngambil ini plan A, jalan ini, ternyata hasilnya nihil, gimana terus? Ya lewat mengalami, dipraktekkan. Biasanya kita ini terjebak dengan memikirkan terlalu banyak kemungkinan yang bikin kita itu nggak laku gitu loh. Di saat kita laku itu, kita kelamaan akan bisa mengalami, dan pengalaman itu akan memberikan kita tuh data. Nah, data ini yang kita analisa kembali.
Nah, hasil hasil menganalisa data itulah ya yang nanti akan menuntun soal makna nih. Dapat nggak maknanya gitu. Saya melakukan A misalnya kemarin, melakukan B, C. Ternyata dapatnya itu melakukan E baru dapat makna. Nah, biasanya makna itulah ya konfirmasi soal kita sedang mengalir mengikuti tuntunan gitu loh. Dari semesta maupun Sang Pencipta. Dan ujungnya adalah soal asas kebermanfaatan. Oke, oke. Gitu. Berarti ini bukan hanya urusan tujuan, goal saja berarti. Ketika kita prosesnya misalnya kejedot, terus masuk ke galian, parit dan sebagainya, lubang. Ya lubang. Berarti itu kan memang hanya proses-proses yang nanti misalnya bisa diambil hikmahnya. Betul. Sebagai pelajaran kita untuk Betul. ke depan. Jadi pengalaman apapun itu, mau baik atau buruk, ya, ujungnya adalah memahami maknanya di balik itu. Dari pengalaman-pengalaman itu. Oke. Setelah kita menggunakan tadi yang Kohen jelaskan untuk mempunyai suatu goal ya. Terus letak doa ini, pengharapan, ini gimana? Apa ini harus seimbang atau sebenarnya itu tidak berpengaruh dengan tujuan ini, hasil yang akan kita capai nanti? Nah, kalau kita udah mengalir tuh sebenarnya ada proses berserah soal hasil. Ya. Karena hasil itu udah bukan ranah kita. Ya. Itu adalah ranah dari Sang Pencipta soal hasil. Tapi kita diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Laku. Benar, iya. Laku gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana ya. Bagaimana kita ini bisa memahami soal ranah ini, melakukan yang terbaik dan berserah soal hasil. Nah, di situ nanti jikalau kita itu sudah memahami pola itu, maka doa itu hanya soal mensyukuri, berterima kasih, bukan lagi meminta atau transaksional gitu loh. Dengan sendirinya pasti rasa itu akan merubah doa kita gitu loh. Dengan sendirinya. Oke. Ini terkait dengan berdoa. Ada mungkin sebagian orang itu yang tidak mau berdoa. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu sudah memberikan banyak sekali kepada mereka. Jadi ngapain berdoa? Toh Tuhan itu sudah ngasih banyak. Di lain sisi, banyak yang menganggap mereka itu sebenarnya sombong. Karena Tuhan itu memberikan kemudahan, peluang yang sangat luar biasa. Pendapatnya Kohen gimana? Ya sebenarnya secara pengalaman saya, di saat kita sudah bisa mengalir, ya, yang kita butuhkan itu akan dihadirkan. Gitu loh. Jadi konsep soal apa yang dibutuhkan pasti dipenuhi itu. Tetapi kembali lagi, ya, lakumu tuh kemana arahnya? Untuk bermanfaat atau untuk ke diri sendiri gitu loh. Kan ini kan kita akan hadir di persimpangan itu terus tuh, pada saat kita mau melakukan itu, ya kan? Makanya kita harus belajar untuk eling dan waspodo itu di situ. Mengingat dulu, lalu kita harus waspodo terhadap apakah ini ada godaan dan hasutan pada saat saya melakukan sesuatu, mengambil keputusan untuk laku. Kenapa? Karena amanah itu akan dihadirkan pada saat kita mempersiapkan diri, memantaskan diri. Tetapi ego dan pikiran diri palsu itu, ya, dia juga ikut bertumbuh, manuvernya juga makin canggih, makin halus, sehingga kita diajarkan untuk tetap berserah gitu loh. Nah. Oke. Berarti tergantung kita posisinya di mana ya. Nggak apa-apa orang berserah diri secara total. Kalau memang sudah mampu di situ, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya harus perlu dengan usaha ikhtiar yang yang
harus kita masukkan di situ, ya tetap kita harus pakai usaha yang maksimal juga. Tapi bukan dalam arti ambisi di sini. Mungkin ini sedikit agak masuk ke spiritual sedikit mungkin. Tentang masalah guru spiritual yang tadi sempat Kohen bicarakan. Kan banyak itu guru spiritual yang memanipulasi terhadap murid-muridnya. Tentunya dengan harapan keuntungan buat pribadinya. Gimana caranya sebagai seorang murid kita itu bisa nanti memilih sekiranya nanti ini gurunya manipulatif banget, melenceng gitu. Gimana ini Pak? Si murid kan ini masih tataran awal kesadarannya kan masih minim kan? Betul. Gimana caranya untuk memilahnya? Jadi proses mengamati itu selalu harus dihadirkan gitu Mas. Ya. Di saat kita mengamati segala situasi itu, ya, nanti critical thinking kita itu akan mulai bertambah tuh. Kita akan mulai kritis. Ya. Dan kekritisan diri itulah yang nanti akan menuntun kita itu untuk melihat secara jernih, gitu loh. Ya. Kejernihan itulah yang nanti menghadirkan sebuah fakta yang dimana nih nggak bisa kita tolak gitu loh. Ini kayaknya melenceng gitu. Tetapi yang saya mau garis bawahi sebenarnya, kalau kita nggak fokus ke ranah spiritual, tanda kutip, kita akan singgah dalam jebakan-jebakan spiritual itu. Karena ini soal keseimbangan sebenarnya. Contoh sebelum COVID. Itu kan timpang tuh. Spiritual itu minim porsinya. Karena kita terlalu sibuk untuk menjalani hidup di keduniawian kan. Makanya semesta tuh menghadirkan momen di mana meriset itu semua. Di situ ada proses isoman, lockdown yang dimana membuat sisi spiritual kita ini disentuh gitu loh. Nah artinya kan ada proses penyeimbangan dari alam semesta kan. Begitu setelah selesai COVID, spiritualnya kan ranahnya makin lebih besar, ya kan, daripada mereka yang masih terjebak dengan diri yang dulu sebelum COVID. Tetapi dengan meningkatnya kesadaran kolektif secara spiritual itu dihadirkan juga sebuah keseimbangan soal jebakan-jebakan spiritual yang Mas tadi tanyakan itu. Salah satunya adalah guru yang ingin dikultuskan gitu loh. Berarti seorang guru spiritual itu tetap harus memberi ruang ya? Ruang misalnya untuk critical thinking ya, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari murid, bagaimana, mengapa, itu harus bisa menerima ya? Ya memang. Kuncinya sebenarnya itu soal kecerdasan emosional, Mas. Kadang-kadang kita ini terlalu hanya mengandalkan IQ untuk masuk ke kecerdasan spiritual. Jadi dia sebenarnya dia sedang melakukan spiritual bypass. Ya. Jadi emosinya dia sendiri dia belum sembuhin, luka batinnya dia belum beresin. Dia hanya mengejar tingkatan lebih tinggi yaitu spiritual. Begitu dia berada di titik yang tanda kutip ya, masuk ke ranah spiritual, kata merasa itu berperan tuh di situ. Saya merasa bisa, saya merasa lebih sadar, saya merasa guru, saya merasa eksklusif. Ditambah dengan kecerdasan emosional yang masih belum cerdas, masih ada luka batin. Makanya pas dikritik dia baper. Ya, berarti mengandalkan IQ seperti Kohen tadi bilang dalam hal spiritual ini sebenarnya tidak boleh. Atau bagaimana? Dari IQ ke SQ maksudnya? Kita letakkan di mana? Tadi kan harus tidak boleh kan mengandalkan logika dalam hal berspiritual. Nah, jadi terus gini, kita letakkan di mana? Nah, jadi gini, tahapannya gini, kalau menurut kesadaran saya ya, IQ itu 10%. Di atas itu dia ada EQ, Emotional Intelligence. Yeah. Di atasnya lagi ada SQ, 50%. EQ ini 40% nih. Tetapi EQ ini dibagi dua. Sudah
belum cerdas secara emosional, sudah cerdas secara emosional. Ya. Kenapa? Karena di ambang batas ini ada namanya penerimaan. Begitu dia bisa penerimaan atas diri dia sendiri, luka batin dia sendiri. Di situ dia mulai cerdas secara emosional. Sehingga hal-hal yang terjadi di luar diri tidak men-trigger dia. Pada saat dia masuk ke ranah spiritual, disitulah dia berpotensi untuk masuk ke ranah mental. Mentalnya sudah spiritual. Kalau mentalnya sudah spiritual, urusan emosi itu udah nggak jadi yang dominan sebagai pengambil keputusan gitu loh. Ya, dia tidak lagi gitu loh. Tidak lagi terjebak di ranah dualitas. Karena spiritual itu soal non-dualitas, apalagi sudah dikunci di mental. Saya ingin bermanfaat, saya ingin berbuat lebih, saya ingin punya arti, punya makna itu loh hidup saya. Nah itu udah jadi mental spiritual tuh. Nah disitulah kecerdasan spiritual itu akan mulai dia absorb gitu loh. Udah akan mulai dia adopsi, diolah dan juga di-deliver untuk bermanfaat. Itu otomatis emosinya akan lerem ya, mengendap berarti. Bukan mengendap, stabil. Iya, stabil lah. Netral. Iya. Lerem mungkin kalau istilah orang Jawa itu lerem ya. Iya. Jadi nggak gampang nggak trigger mempengaruhi. dari hal-hal luar. Betul. Ada teman toksik atau apa. Betul. Jadi orang mau bilang, oh kamu itu sesat, ya wis lah. Rapopo. Ya kan, itu kan menurut kamu gitu loh. Sing penting lakuku piye gitu kan. Ya kan? Tapi nggak ngurus ya, misalnya orang mau nilai apa. Nggak ngurus. Berarti ya dalam hal ini cuek itu juga dibutuhkan berarti ya. Memang. Iya. Bodoh amat itu penting. Gitu loh. Karena apa? Karena ujungnya kalau dia sudah masuk ke mental, ya, dia sudah cerdas secara emosional. Dia tahu bagaimana soal manajemen energi. Ya, dia bisa mengukur nih, dia bisa mengkalkulasi. Loh ragaku nih tinggal umur ini udah nggak lama. Artinya dia bisa ukur sisa waktu raga ini saya harus bisa optimalkan ya, agar saya bisa punya makna, bisa berkarya, jiwa saya bisa bermanfaat. Itu loh. Dan juga soal manajemen energi, Pak. Saya akan ngabisin energi banyak ngurusin orang tuh yang nggak sepaham gitu loh. Paham nggak, Pak? Dan mereka sebenarnya bukan ingin belajar, bukan sama-sama ingin bertumbuh. Ya, tapi ini soal konfliktual gitu loh. Dan dia nggak salah juga, saya juga nggak bisa disalahkan gitu. Bagaimana ketika kita misalnya menghadapi seorang teman yang mungkin agak toksik, sedikit-sedikit mungkin mengeluh, gibahin teman, itu kan menyedot banget ya, energi betul, kita. Betul. Terus sikap kita itu harusnya gimana? Ya, kita jauhin atau gimana? Nah, kalau dia sudah cerdas secara emosional dan dia bisa penerimaan soal realita, maka manajemen energi itu akan menghadirkan sebuah batasan diri. Ya. Jadi batasan diri itu soal kita yang tentuin, Mas. Mana yang menurut saya masih bisa dimaklumin, sok monggo. Tapi kalau udah kelewatan, saya harus menghormati batasan diri yang saya buat. Ya menghindar aja paling gampang. Iya. Tapi kan dari situ kita bisa ukur gitu loh. Kayaknya udah kelewatan deh. Dan kalau ini dibiarkan, maka batasan diri itu hilang. Ya kita berpotensi akan hanyut. Tapi apakah bisa, mungkin kita sebagai teman yang peduli kan dengan keadaan dia, kita berusaha untuk memberikan suatu pemahaman, biar dia nggak kayak gitu terus. Jadi kita mungkin kasih advice atau gimana gitu. Apa itu perlu apa enggak gitu? Tergantung dari dia. Jadi kalau kita belum cerdas secara emosional, pasti kita ingin merubah orang. Ya, dan kita akan terjebak. Dulu saya terjebak di situ lama. Sampai sadar saya bilang dapat pemahaman soal jangan berusaha menjadi obat untuk orang yang nggak merasa sakit gitu loh. Iya. Wah itu lama itu sampai pas saya nangkep itu ya ampun ternyata gitu kan.
Ya, ternyata saya masih fokus keluar gitu Iya, loh. berusaha mengubah yang di Nah, itu dia. Tetapi kesadaran itu soal hadir dari dalam diri. Jadi kita hanya bisa membersamai aja, Mas. Temenin ya, wis temenin aja. Gitu loh. Tanpa kesadaran kita ada berniat. dari dalam diri ya. Betul. Begitu dia sudah connect dengan vibrasi kita, dia akan bertanya tuh. Ada pertanyaan gitu. Ya kan, kok kamu bisa sih? Nah, disitulah baru ya Kita masuk dikit. baru kita mulai gitu loh. Mau nggak? Kalau mau ya tak kasih tahu gitu loh. Kalau nggak ya nggak usah lah. Itu perjalanan jiwanya dia. Kita nggak usah intervensi. Yang ada adalah kita buang energi gitu loh dan waktu. Iya, berarti kita harus bisa melihat ya momennya itu ya. Oh iya, Kita makanya harus belajar masuknya ngamatin itu. kapan, iya. Iya, belajar ngamatin itu harus. Kita harus belajar jadi pengamat Benar, gitu loh, benar. atas segala hal. Tentang kesadaran yang muncul dari dalam diri. Dalam banyak kasus, seperti yang kita tahu kan, ada kejadian ibu membunuh seorang anaknya, atau sebaliknya. Padahal seharusnya dalam konsep seorang anak dan orang tua, itu kan normalnya dilandasi dengan kasih sayang, welas asih. Saya mau minta penjelasannya Kohen, kenapa fenomena ini kok masih sering terjadi? Kesadarannya itu akan hilang. Padahal biasanya kan sebagai hubungan orang tua dan anak, itu kan dilandasi dengan welas asih. Gimana ini Kohen? Ya sebenarnya kan Mas juga sepakat lah ya, yang membedakan binatang dengan manusia itu kan akal sehat. Ya. Jadi kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kita ini punya yang namanya otak reptil, ya, otak binatang itu, gitu. Yang dimana kalau kita nggak latihan menyadari itu, ya, maka kita akan kehilangan akal sehat. Kita akan didominasi oleh otak reptil ini, yaitu soal makan, tidur, berkembang biak, dan bertahan hidup, gitu loh. Ya. Dan ini mampu nih, ini sangat mampu untuk mempengaruhi kerja pikiran dan emosi kita. Ya, makanya orang bisa tega seperti itu, ya karena akal sehatnya nggak hadir. Dia dominan menggunakan cara bertahan hidup aja. Nah, disinilah makanya sangat disayangkan kalau itu terjadi dan itu melebar gitu loh. Makanya sekarang kita bisa ambil pelajaran itu sebagai pengetahuan dan pengalaman kita nanti ke depan gitu loh. Agar kita tuh diingat, sebenarnya kita sedang diingatkan dengan peristiwa itu. Kamu tuh kalau ngawas bodoh bisa ke sana loh gitu. Pentingnya spiritual ya. Iya, kalau nggak eling, kamu bisa kayak gitu loh, paham nggak? Hilang kesadaran. Hilang kesadarannya pada saat itu. Gitu. Karena kita terlalu fokus dengan nafsu amarah, nafsu keinginan. Ya. Iya. Kalau dalam ranah spiritual, kalau di konsep Jawa ada eling dan waspada. Tentunya mungkin banyak spiritual kan basicnya kan bermeditasi. Terus dalam bermeditasi itu umum itu biasa banyak mendapat visual atau mendapat suatu wangsit, wisik dan sebagainya ya. Contoh misalnya seperti Buddha, ketika misalnya kamu bermeditasi ketemu aku, maka bunuhlah aku. Sebagai seorang pejalan mungkin kan masih bingung. Ini maunya Buddha gimana? Iya. Apa ini Buddha palsu atau yang asli? Terus kok saya harus membunuh ini maksudnya gimana? Ya, jadi di awal kan saya ada bahas soal manuver ya. Manuver dari ego dan pikiran. Jadi ego dan pikiran itu bermain di ranah sensasi dan juga visual. Dan ini rentan banget gitu loh. Rentan banget pada saat kita ini melakukan yang tanda kutip meditasi. Ya.
Jadi esensi dari perkataan Buddha itu soal kamu jangan terjebak dengan visual dan juga sensasi yang hadir pada saat kamu bermeditasi. Terus aja diamati gitu loh. Karena kalau kamu tidak diamati itu, kamu akan terjebak dalam kesimpulanmu sendiri. Wah, saya melihat cahaya A misalnya. Ya, saya merasakan energi B misalnya, ya kan? Itu kan sensasi dan visual yang menggoda dan menghasut sebenarnya. Nah, itulah yang saya sebut sebagai di awal manuver-manuver dari diri palsu. Gitu loh. Ya. Karena esensi dari itu semua adalah menyadari soal hening. Gitu. Kalau kita masuk ke keheningan itu, nah proses mendengar, melihat, merasakan secara jernih itu akan hadir gitu loh. Lebih jernih lah. Clarity. Oke. Kita masuk ke situ. Ketika pada fase keheningan, kalau dalam istilah Jawa itu akan muncul rasa jati. Nah, saya ingin tanya kepada Kohen, rasa jati itu seperti apa? Kayak apa? Kan tentunya Kohen sudah pernah banyak mengalami itu gitu. Gimana Kohen? Ya kalau pengalaman itu kan subjektif ya. Saya tuh takutnya nanti karena subjektif, artinya kan unik dan otentik. Nggak apa-apa, semua orang kan punya versinya masing-masing. Betul, takutnya nanti dijadikan satu patokan harusnya gini, harusnya gitu loh. Tetapi yang pasti adalah pada saat kita hening itu kita berusaha mengosongkan gitu loh. Ya. Baik itu ruangnya ya maupun ruangnya lah. Karena pada saat kita kosong itulah baru kita bisa diisi. Iya. Diisi dengan yang namanya informasi, diisi dengan namanya data yang sebenarnya adalah dari kesadaran yang lebih tinggi. Data itu yang perlu kita olah. Perlu kita olah sebagai sebuah proses untuk kita bisa terus bertumbuh. Menjadi lebih baik lagi dari diri kita yang kemarin gitu loh. Berarti dalam proses mengosongkan itu tentunya mengosongkan pikiran juga. Dan nanti larinya ke emosi juga. Emosi juga kayak kontrol. Bukan dikosongin sebenarnya, tapi di intensitasnya diredam. Ya. Dia lebih stabil gitu loh. Dienolkan. Karena kan kalau udah masuk theta itu udah relaksasi itu. Nah proses-proses kalau di teman-teman muslim ya jiwa tenang ya itu. Iya. Jiwanya udah tenang. Mutmainah. Ya. Mutmainah, betul sekali. Nah, masih ingat ya? Ya, Tuhan. Kan ada 7 lapisan jiwa kan. Iya itu dia. Iya dulu jadi, banget itu. Itu proses awalnya itu saya belajar tazkiyatun nafs itu. Tazkiyatun nafs. Suciin dulu, dikosongin, gelasnya dibersihin dulu. Menyiapkan wadahnya. Betul. Percuma nanti susu dimasukin ke gelas yang kotor. Ya? Bener sekali. Makanya saya bilang kosongin dulu baru diisi, betul nggak? Jadi tazkiyatun nafsnya selesai dulu. Oke, Kohen. Terima kasih banget, menarik. Sama-sama. Sampai bingung dia. Iya. Sampai bingung dia mau nanya apa, bingung. Ini sudah cukup ini setengah jam ini ya. Kita ganti lagi, kembalikan ke sopirnya ini. Iya, ke sopirnya ya. Aduh. Oke, Kohen, terima kasih banyak Sama-sama atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman semua bermanfaat dan terus sehat selalu. Kohen menemani sahabat-sahabat untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik ya, Ko ya. Sama-sama. Thank you, Ko. Amin.